Surya Pos mengupas tuntas fakta secara realita. Saat ini kita sedang berada di Pemda Bengkayang, yaitu di kantor Bapeda Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini kita berhadapan dengan asisten satu, yaitu Bapak Pak Yohanes Atet, ya, MSI. Selamat siang Pak Atet. Seiring dengan persoalan apa namanya BPJS yang selama ini Kabupaten Bengkayang hanya 4 orang itu kira-kira gimana? Baik, artinya di sini tidak transparan untuk menyampaikan itu kepada Bapeda atau pemerintah yang ada di Kabupaten Bengkayang ya. Artinya di sini juga kita menilai bahwa ada diskriminatif di sini. Kira-kira apa yang Bapak harus Bapak sampaikan? Bahwa untuk menyamakan data atau supaya penyampaian data itu kan ada regulasi yang tidak bisa kita mengkahi terutama dari dirjen dukcapil dan Artinya di sini belum pernah duduk satu meja Pak ya untuk mengkoordinasikan persoalan itu Pak ya. Sedangkan di sini kan masyarakat kan sangat memerlukan dan jangan membedakan bahwa masyarakat Jakarta sana atau di luar dengan Kabupaten Bengkayang ini kan mayoritas. Apakah ini mungkin juga terbentur dengan minoritas Pak? Ini hari ini lalu ya 2022 yang lalu kita akan padestrasikan, maka Pak Bupati minta kita duduk satu meja padestrasikan data ini. Nah, tapi hari ini kita masih mengalami kendala karena ada regulasi yang dari Dirjen Dukcapil mengatakan bahwa data itu nggak bisa diminta sembarangan lah, intinya seperti itu, atau tidak bisa kita manfaatkan. Berarti data itu terkait dengan dari Dukcapil tadi, berarti mereka harus minta rekomendasi dari tiap bupati sendiri gitu Pak maksudnya? Ya kalau minta rekomendasi bupati, saya pikir enggak terlalu enggak lazim ya, karena Dukcapil itu kan perangkatnya bupati. Ya kan? Kan seperti itu. Kalau bupati sudah perintah hendakkan data, pasti itu lah. Tetapi mereka bersikukuh bahwa itu ada regulasi yang mengatur. Maksud regulasi ini apakah regulasi daerah sendiri atau dari pusat Pak? Dari pusat, dari Dirjen Dukcapilnya mengatakan bahwa data itu tidak bisa dikeluarkan sembarangan. Mungkin ada tambahan dari Pak. Dengan kenalkan diri Pak, dengan siapa Pak? Saya Dwi Santoso, Kepala BPJS Kabupaten Bengkayang. Ya, jadi memang terkait dengan permasalahan 4 data ini memang di akhir tahun kemarin itu ada usulan pengalihan peserta penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh APBD dialihkan ke pemerintah pusat melalui APBN. Nah, pada saat itu memang persyaratannya adalah data ini harus sudah terinput di SISMG, Sistem Informasi Kependudukan Next Generation. Yang aplikasi ini ada di teman-teman dinas sosial. Nah, kenapa kita hanya dapat dialihkan hanya 4 jiwa dari 23.000 sekian, memang karena memang untuk permasalahan APBD ini belum dilakukan pemindah aplikasian di sistem informasi SIG ini oleh teman-teman dinas sosial. Nah, makanya pada kesempatan hari ini kita bersama dengan pemerintah Kabupaten Bengkayang kita ingin duduk bersama untuk memadankan data. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Asisten Satu, ternyata ada regulasi yang lebih tinggi lagi yang mengatur bahwa terkait dengan kerahasiaan data. Nah, data capil ini kan memang
secara undang-undang kan tidak boleh sembarangan untuk diberikan. Baik Pak, saya potong Pak. Tadi Bapak mengatakan ada kerahasiaan nih Pak ya. Tapi justru di sini kan Pemda Bengkayang resmi diakui oleh aturan undang-undang. Akan tetapi di sini ada rahasiaan-rahasiaan, itu gimana ceritanya nih, Pak? Nah itu tadi kan menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Pak Asisten ya, mungkin kita juga harus tetap menghargai juga karena mereka kan untuk masalah data ini kan apa ya, bahasanya kan sangat sangat riskan terkait dengan kejadian kemarin itu kan pembobolan data, termasuk data kami pun ikut juga kemarin, kemudian belum lagi data yang peduli lindungi untuk vaksinasi. Nah, mungkin pemerintah mengatur regulasi lebih lanjut terkait dengan pemberian data atau pertukaran data. Baik Pak, kami paham itu Pak. Akan tetapi dari sini kan konteksnya kita kan bertanya di sini. Apakah memang selama ini Bapak tidak pernah melakukan koordinasi dengan pusat? Bagaimana Bengkayang ini kok hanya 4 gitu? Itu sudah kita sampaikan kepada teman-teman di dinas sosial bahwa proses untuk usulan ini kan tetap harus melalui aplikasi 6MB. Teman-teman di dinas sosial pun sudah paham. Makanya pada kesempatan ini kan kita perlu seragamkan lagi, sehingganya nanti kita Kabupaten Bengkayang sebenarnya tujuannya adalah memiliki satu data, big data itulah untuk proses kesejahteraan sosial. Untuk proses penyelesaian masalah data ini Pak, kira-kira makan waktu berapa lama Pak? Karena ini kan menyangkut masalah kepentingan orang banyak untuk masyarakat Bengkayang itu sendiri. Ya. Ini mungkin nanti pemerintah Kabupaten Bengkayang akan membahas secara internal dulu ya, rapat lebih lanjut untuk tindak lanjut untuk acara hari ini. Kalau kita melihat di sini Pak, apakah ini ada unsur faktor minoritas atau faktor mayoritas Pak? Tidak ada dalam. Dari mana Bapak bisa membuktikan itu tidak ada? Karena ini buktinya bahwa masyarakat Kabupaten Bengkayang hanya 4 Pak. 4 itu pengalihan. 4 itu pengalihan dari yang dibiayai oleh melalui APBD ke APBN. Sementara yang APBD tetap dengan 24.000 yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui APBD untuk menjamin masyarakat yang kesejahteraan sosialnya istilahnya apa ya, kalau yang layak. Baik, kalau gitu Pak, apa yang perlu Bapak sampaikan kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Bengkayang disamakan dengan kabupaten-kabupaten lain Pak? Nah, seperti acara hari ini, tujuan itu kan memang acara hari ini bahwa kita ingin menyatukan data, sehingganya baik dari Bapeda ataupun pemerintah Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan dapat istilahnya menentukan arah kebijakan ke depan itu seperti apa Pak, karena data ini penting. Kita punya satu data kan enak, bagus. Baik. Saya langsung dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf. Dwi, Pak Dwi, Pak. Nama lengkap Pak? Dwi Santoso, Dwi Santoso sebagai? Kepala BPJS Kabupaten Bengkayang. Oke. Baik pemirsa, inilah hasil wawancara kita dengan Pak Dwi Santoso sebagai kepala apa ya? Kepala BPJS Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan beliau juga berharap untuk Kabupaten Bengkayang khususnya bisa mendapatkan prioritas dengan kabupaten-kabupaten yang lain Pak ya. Siap, terima kasih dan selamat siang. Share kepada teman-teman dan jangan lupa subscribe-nya. Selamat siang.